Hai semuanya, kembali lagi sama aku Kania Pangastuti di Eat and Write Channel. Nah, ceritanya di vlog kali ini aku mau share ke kalian gimana caranya bikin mie. Ya, mie ini. Mie ini. Jadi bikin sendiri benar-benar dari tepung, protein tinggi. Nah, setelah itu aku adonin, udah gitu digiling pakai alat ini. Sebetulnya sih agak ribet ya bikin ini karena ribet pas proses mencetaknya, giling-giling ininya agak makan waktu. Cuma kalau mie baru dibikin itu rasanya benar-benar beda sama mie yang biasa kalian beli udah berjam-jam dibuat atau yang instan. Beda banget rasanya, kalian harus coba. Nah, sekarang aku share ya gimana cara bikinnya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat mie ini adalah yang pertama tentu saja tepung terigu protein tinggi. Ini aku pakai Cakra Kembar, merek lain juga nggak masalah, yang penting dia protein tinggi. Pertama-tama terigunya itu kita masukin, aku ini pakai sistem kira-kira jadi aku nggak pakai timbang menimbang, dimasukin secukupnya. Ini aku pakai untuk porsi 3 orang, jadi ya kurang lebih mungkin sekitar 300 gram, karena bikin mie itu nggak kayak bikin roti. Kalau bikin mie tuh masih bisa pakai sistem kira-kira seperti ini. Oke, segini aja udah cukup. Setelah itu kita masukkan telur. Aku pakai telur cuma 1, nggak terlalu banyak. Nah, terus kita kasih garam secukupnya. Kalau mau agak asin kasih agak banyak aja. Nah, selanjutnya kita harus menggunakan tangan, jadi pastikan tangannya itu bersih. Kita aduk-aduk dulu, agak seperti dicubit-cubit seperti ini. Ini tuh cuma sampai asal dia menggumpal dan menyatu semua tepungnya, jadi bukan sampai dia basah banget, tapi sebisa mungkin dia tetap kering, cuma pada nempel gitu. Nah, ini masih kurang cairannya, diremas-remas gini aja. Kita tambahkan air sedikit-sedikit ya, jangan terlalu banyak, nanti kebanyakan. Airnya pakai air matang ya. Nah, ini sudah mulai menyatu, tapi masih ada sisa-sisa tepung lain yang di sekelilingnya. Kita usahakan supaya tepung-tepung ini nempel semua. Kalau kurang, kasih air lagi sedikit. Nah, ini kalau agak lengket-lengket harus dikasih terigu lagi. Sedikit-sedikit aja. Jadi adonannya itu nggak boleh sampai lengket. Nggak boleh sampai lengket dan nggak boleh sampai kalis. Nah, oke. Nih udah lumayan bagus, udah lumayan enak. Jadi adonannya itu masih keras banget dan tidak kalis. Kalau sudah begini, kita tinggal bagi jadi beberapa bagian. Aku biasanya bagi 2 dulu. So, aku bagi 2 lagi. Terus bagi 2 lagi. Nah, sekarang tinggal kita giling dengan penggiling mie ini. Aku pakai merek Oxon, tapi kalau merek lain juga nggak masalah. Yang penting bentuknya seperti ini. Ada yang lebih murah dari ini, terus ada yang lebih mahal juga. Ada juga yang elektrik. Jadi kan kalau ini pakai puteran. Sementara kalau yang elektrik enggak, jadi lebih gampang. Tinggal dimasuk-masukin aja, nggak perlu ribet-ribet muter. Adonan yang tadi kita pipihkan dulu, dan ini aku pakai yang paling besar, nomor 7. Kita agak sedikit pipihkan, terus kita masukin dan kita putar. Nah, setelah diputar, dilipat lagi, dibagi 2, terus diputar lagi. Dibagi 2 lagi. Tapi posisinya jangan seperti ini, posisinya yang lebih pendek. Ini kan lebih panjang, ini lebih pendek. Nah, seperti ini. Supaya dia nggak ke samping-samping, karena di samping-sampingnya itu kayak ada minyak-minyak buat ini, ngelancarin ininya, ngelancarin pergerakannya. Nah, kalau kena minyak-minyak itu suka ada hitam-hitamnya gitu. Putar lagi. Sampai dia bentuknya agak bagus, rapih kotaknya. Nah, ini paling sekali lagi udah bisa.
Kalau sudah begini, udah oke, tinggal disimpan di pinggirnya. Nah, cuma sebelum disimpan itu kita kasih tepung maizena dulu, tepung maizena atau tepung tapioka. Ini taburin dulu tepung maizenanya, agak banyak nggak apa-apa, lebih bagus. Terus simpan, jadi jangan pakai tepung terigu ya, pakai tepung maizena atau tapioka. Terus dibalur. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kembali lagi ke gilingan tadi. Dan ini dirubah, tadinya kan pakai ukuran yang paling besar nomor 7, sekarang aku ganti pakai nomor 5. Terus kita giling lagi. Nah, sampai dia seperti ini. Dan kalau misalnya dia tidak terasa lengket, nggak usah dikasih maizena, biarin aja, langsung simpen aja. Cuma kalau kerasa agak basah itu harus dikasih maizena. Adonan tadi yang pertama itu kerasa agak basah, makanya aku kasih maizena. Tapi kalau misalnya pas adonan awal nggak terlalu kerasa basah, kalian langsung digiling aja. Nah, sementara yang ini sepertinya dia terlalu besar, jadi mau aku bagi dua aja. Karena nanti kan adonannya makin menipis dan dia akan makin melebar. Kalau kalian pengen mie agak tebal bisa pakai nomor 4, kalau mau agak sedang bisa pakai nomor 3. Jadi ini gilingan yang terakhir. Nah, segini udah oke, udah bagus, udah mulus. Nah, step terakhir itu harus dikasih maizena juga, tetap. Jadi kasih maizena, pakai sisa yang tadi aja, kalau kurang nanti baru ditambahin. Atasnya juga kasih maizena lagi. Nah, udah simpan, lanjut ke yang lainnya. Nah, untuk memotongnya itu ada dua, ini untuk yang mie tipis dan ini untuk mie lebar. Aku biasa pakai yang ini, aku jarang banget pakai yang ini. Kita pasang dulu. Nah, cara pasangnya itu ini tinggal disangkutin aja di sini. Oke, kalau sudah, tinggal ambil adonan yang tadi, terus ininya putarannya dipindahkan ke yang untuk mie tipis. Kita putar-putar. Oke, ini harus agak ditarik supaya dia tetap lurus. Nah, udah selesai. Tuh. Jadi biasanya kalau produsen mie pada umumnya itu pakai yang nomor 2 atau nomor 3. Nah, ini nomor 3. Kalau kalian mau lebih tebal, pakai nomor 4. Nah, selesai sudah. Ini mie yang tadi udah dibikin. Dan untuk penyimpanannya bisa kalian bagi-bagi per porsi. Ini biasanya jadi 3 porsi isi, 3 porsi kecil atau 2 porsi besar. Ini aku bagi 3. Terus bisa ditaburin lagi sama maizena. Setelah itu paling gampang sih disimpan di plastik terus diikat, terus langsung dimasukin ke kulkas. Jangan dibiarin di suhu ruangan. Karena kalau dibiarin di suhu ruangan nanti dia makin lama makin nempel. Nanti malah susah lagi buat dilepas-lepasinnya. Terus kalau misalnya udah disimpan di kulkas, pas mau dimasak jangan langsung dimasukin ke air mendidih. Jadi harus diginiin dulu nih. Ini misalnya baru dari kulkas, nah digini-giniin dulu, dipisah-pisahin dulu. Oke, itu dia tadi video dari aku. Semoga bermanfaat, meskipun bikin lumayan keringetan, tapi semoga bermanfaat buat kalian yang pengen coba. Aku Kania Pangastuti pamit ya. Terima kasih karena sudah menonton Eat and Write Channel. Bye-bye.